Kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan agak jauh kali ini mendengar. Dalam interaksi Dubes RI yang seperti biasa kami hadirkan setiap hari di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bisa pergi jalan agak jauh ya. Karena kali ini kita akan mengajak Anda menuju ke daerah yang notabene selama ini kita lihat sebagai daerah yang perkembangan ekonominya luar biasa. Begitu besar sekali perkembangan ekonominya, dan kali ini kami sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara ini. Ada agak sedikit, saya kasih misteri-misteri dikit ya. Jadi untuk Anda, kami undang Anda dulu, terlebih dahulu. Kali ini menuju ke kanal YouTube Radio El Sinta. Kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam interaksi Dubes RI kali ini yang kami siarkan juga melalui kanal Radio El Sinta. Anda bisa langsung buka YouTube, kemudian cari Radio El Sinta, dan kami sekarang sedang live streaming di sana. Anda bisa langsung menyapa narasumber kami, termasuk nanti bisa join bersama kami ya. Anda bisa langsung chat box saja di sana. Tulis komentar Anda atau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Kami sapa Anda yang sedang bergabung sama kami, mudah-mudahan tetap sehat. Nah, segera kami akan ajak Anda kenalan dengan Duta Besar luar biasa, berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Ada bersama kami Pak Dubes, Pak Husin Bagis. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam Mas Rofi, apa kabar? Alhamdulillah baik sekali, di studio semuanya sedang bahagia karena baru makan buka puasa ini Pak Belum, Dubes. kita belum Pak. Belum ya, berapa lama lagi Pak ini buka puasanya Pak kalau di Uni Emirat Arab Pak? Insya Allah kira-kira 3 jam lagi Pak. 3 jam lagi, jadi lagi bikin kolak nih di belakang kayaknya ini ya Pak Dubes ya. Kita ngundang banyak Wah, sekarang. rendang, sadis tuh rendang ya. Nah, ngomongin soal Uni Emirat Arab, kami ingin tahu keadaan general dulu, Pak. Kalau Ya. Indonesia sekarang sudah mulai ada relaksasi, warga sudah mulai bebas berinteraksi, sudah mulai ada kegiatan publik. Kalau di sana bagaimana, Pak Dubes? Alhamdulillah, jadi di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi atau di Dubai dan sekitarnya, COVID sudah semakin sangat menurun lah. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada 3.000-an kasus, mungkin sekarang sekitar 100 kasusan per hari, Pak. Itu pun banyak orang asing yang COVID. Atau dengan kata lain, masyarakat yang tinggal di UAE, di Dubai, di Abu Dhabi dan sekitarnya tidak merasa ada COVID sekarang, Pak. Termasuk kami juga tidak merasa ada COVID. Sudah boleh lepas masker, Pak, untuk di publik, Pak? Iya, jadi tempat umum boleh pakai masker, kemudian kita juga boleh sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih di masjid, rame lagi di masjidnya Pak, walaupun masih dikasih jarak kayak 80 cm per jamaah Pak, tapi rame Pak, full. Ya. Jadi suasana Ramadannya balik lagi Pak ya, seperti era zaman dulu yang meriah gitu ya, bahagia gitu ya. Insya Allah Pak, jadi sangat menarik lah kalau Anda datang ke UAE sekarang Pak, ke Dubai atau ke Abu Dhabi. Kenapa Pak? Kenapa sekarang jadi waktu yang cocok untuk mengunjungi Uni Emirat Arab Pak? Khususnya Dubai ya? Ya karena kan Dubai itu selalu tempat yang paling menarik di dunia Pak. Dibuat orang supaya berkunjung ke Dubai. Banyak hal-hal yang baru dilihat, misalnya ada Museum Future sekarang, ada Burj Khalifa, banyak hal-hal yang menarik untuk dilihat. Apalagi puasa di sini juga puasanya menariknya Pak, untuk orang yang tidak puasa, tidak kita lihat di jalan-jalan Pak. Jadi susah dapat makanan di jalan. Sama kayak di Indonesia? Ya, artinya alhamdulillah, jadi juga di sini menarik. Oh, jadi saya kira umumnya negara Arab gitu Pak. Jadi kalau Uni Emirat ini agak berbeda gitu Pak? Ya, artinya ya, Arab ini kan penduduknya banyak orang asing Pak, dibanding orang lokal. Jadi ada 10 juta orang, 8 juta orang asing Pak. 2 juta orang lokal. 10 juta, 8 jutanya orang asing. Jadi 80% itu ekspat gitu Pak? Iya, ekspat semua dari A sampai Z. Ini kayaknya saya kalau ngomongin soal Uni Emirat Arab paling cocok kalau ngomongin soal kesempatan kerja Pak ya? Ya semua Pak, semua menarik di sini Pak. Apalagi kalau ngomongin soal wisata Pak. Dubai ini lagi gencar-gencarnya tuh promosi wisata. Betul demikian Pak Dubes? Betul sekali Pak. Jadi teman-teman sekarang banyak berkunjung ke Dubai. Yang sebelum-sebelumnya agak kurang, sekarang sudah mulai banyak yang berkunjung Pak. Apa sih Pak yang menarik dari Dubai Pak untuk dikunjungi selain hanya kita melihat Burj Al Khalifa itu? Ada, kalau di Dubai ada Museum Future sekarang yang baru Pak. Jadi museum ke depan. Jadi ada suatu museum yang Bapak digambarkan kira-kira 20-40 tahun ke depan seperti apa dunia ini di future itu bisa dilihat. Itu yang di Dubai yang baru. Kalau di Abu Dhabi tentunya ada F1,
ada Louvre, ada Jalan Joko Widodo juga. Jalan Joko Widodo, ditahan soal Jalan Joko Widodo, Pak ya. Ya, Menarik tuh, Jalan Joko Widodo. Kami buka trigger di sini, mungkin Anda tertarik dengan Uni Emirat Arab ya, lebih luasnya, atau mungkin Dubai saja lebih sempitnya, karena Uni Emirat Arab itu persekutuan Emirat Arab. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami seperti biasa. Interaksi Dubes RI, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi saja 0215869000. Yang WA atau mau kirim chatbox, silakan. Saya sedang mantau chatbox-nya, jadi nanti akan langsung saya sapa Anda. Nah, Pak Dubes, ya, kemarin baru ada Dubai Expo kalau nggak salah. is. Iya, kemudian Indonesia dapat satu tempat khusus ya, dapat tempat pemuncaknya di acara pembukanya dan sebagainya. Boleh ceritakan yang itu dulu, Pak Dubes? Kalau Dubai Expo, alhamdulillah sebagian besar negara di dunia ini ikut, Pak. Nah, Indonesia juga ikut dan alhamdulillah target kita 2,5 juta orang pengunjung, tapi kita lebih 2,7 juta orang yang berkunjung ke Pavilion Indonesia, Pak. Ini dari sudut pengunjung. Iya. Tentunya kita berharap dengan banyak pengunjung itu orang semakin tahu bahwa Indonesia hari ini ke depan itu seperti apa. Banyak yang sudah tahu, Pak. Baik orang lokal maupun orang asing, Pak. Waktu acara puncaknya kenapa Indonesia dipilih sebagai highlight, Pak? Ya, karena kita kebetulan banyak pertunjukan-pertunjukan yang menarik untuk mendatangkan penonton, Pak. Itu Indonesia. Hah? Hampir tiap hari kita ada pertunjukan, Pak. Ada tarian, ada musik, ada saja kegiatan yang membuat orang ramai berkunjung, Pak. Ada Leo Draginting kalau nggak salah ya, Pak ya? Banyak, Pak. Kan 6 Iya. bulan. Luar biasa. Emang apa sih Pak yang ditawarkan Indonesia di Dubai itu Pak? Yang ditawarkan ya, selain halnya komoditi, apakah Jadi, ada hal lain? jadi kita ingin merubah brand Indonesia di dunia bahwa kita tadinya negara yang masa lalunya negara spices mungkin semua spesial di Indonesia, kemudian hari ini banyak kemajuan dan yang kedepannya kita akan menjadi negara yang 4.5 atau apa 5.0 atau Heeh. seperti itulah. Jadi menunjukkan Indonesia masa lalu, hari ini dan masa depan. Jadi menariklah untuk kita lihat, Pak. Jadi yang ditawarkan apa? Komoditi atau mungkin sektor perdagangan apa yang bisa dispesialkan, di-underline, di-boldline oleh pemerintah ke dunia internasional, terutama di Uni Emirat Arab nih Pak Dubes? Jadi pertama ya tentu spices, kita raja spices di dunia. Betul. Spices dulu. Nah, kemudian kita sekarang sudah negara yang jauh tidak hanya spices, tapi dulu kita ekspor spices, sekarang kita ngerubah spices menjadi barang jadi. Nilai tambahnya ada gitu ya? Semua banyak berubah lah Indonesia Ya. sekarang. Jadi ke pulau-pulau yang banyak juga kita minta mereka untuk berkunjung tidak mesti ke Bali tapi ke 10 Bali yang lain. Jadi Ah, banyak yang ditawarkan oleh Indonesia, Pak. Di promosi wisata, jadi numpang ini Pak ya? ya, Bali Nah, Wisata juga. Uni Emirat Arab kayak nganggap spesial gitu Indonesia. Kalau kami menganggapnya kayak gitu, apakah ini besar kepala atau mungkin hanya sekepedean saja? Betul tidak sih sebenarnya Pak Dubes? Kalau orang Imarat memang Indonesia itu menarik sekarang, Pak. Artinya sekarang-sekarang ini Indonesia itu betul-betul jadi hati mereka sekarang-sekarang ini dalam Ya. beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena kedekatan hubungan kedua negara, Pak, antara Presiden Joko Widodo dengan putra mahkota Abu Dhabi yang sangat dekat. Nah, itu menggambarkan rakyatnya juga lebih dekat dengan orang Indonesia. Nah, salah satu kedekatan itu mungkin per 1 Mei nanti ada penerbangan Emirates Airlines langsung dari Dubai ke Bali. Jadi Emirates. iya, akan langsung Pak, ke Jakarta ada, ke Bali juga ada. Nanti berikutnya habis dari Dubai, mungkin dari Etihad dari Abu Dhabi juga, ke Bali juga dalam beberapa bulan ke Setelah depan. Emirates nanti ada Etihad. Wah, lengkap Jadi sekali terus itu. kita, jadi banyaklah orang-orang UAE akan ke Indonesia sekarang Pak, terutama habis Lebaran Pak. Wah, sudah ada list ya. Siap-siap itu orang Bali ya. Mungkin Ya. siap-siapkan semuanya. Penerjemah bahasa Arab belum ada? Silakan cari dulu ya. Di Siapa sini tahu nanti bahasa ada. Arabnya semua mereka bisa bahasa Inggris Pak, enggak susah Pak. Oh, aman lah ya. Nggak usah nyari penerjemah Orang bahasa UAE Arab. bisa Ya. bahasa Inggris ya. Iya, Pak. Tadi soal jalan nih. Nama jalan kok ada Jalan Joko Widodo. Nah, di kita ada tol juga. Tol lah yang MBZ ya. Kita tahu tuh siapa. Kenapa ada Betul. dua mix seperti ini nih, Pak? Nah, ini rasanya pertama kalau boleh jelaskan kepada pendengar semuanya bahwa karena dekatnya Presiden Joko Widodo dengan His Highness Sheikh Muhammad bin Zayed, putra mahkota Abu Dhabi, putra mahkota memberikan penghargaannya dengan memberikan nama jalan di Abu Dhabi. Namanya Jalan Presiden Joko Widodo. Nah, kemudian oleh Indonesia dibalas juga beberapa bulan kemudian dibuat jalan layang MBZ di Jakarta. Jalan ini kalau di Abu Dhabi kurang lebih 3 jalur, jadi 6 jalur.
kiri kanannya jaraknya kurang lebih 2,5 kilo. Dan tempatnya di pusat pameran Abu Dhabi. Jadi kalau turis-turis ada pameran besar di Abu Dhabi, pasti akan dilihat Jalan Joko Widodo. Pasti itu. Karena di Oh, Google Map-nya sudah ada itu. jadi jalan utama, Pak, seperti kita tahu daerah SCBD ini Sudirman, tahu Ya, gitu? persis. Oh, spesial Jadi dong artinya Joko Widodo di sana. ya, alhamdulillah Pak. Bukan itu aja, jadi ada masjid Presiden Joko Widodo sedang dibangun juga. Masjidnya. Nggak sampai TK atau mungkin SMP, SD, nggak sampai, nggak ya, Jadi Pak ya? ada jalan, ada masjidnya, ada gedung KBRI baru juga Pak. Semua paketnya Pak. Indah ya, Pak ya. Jadi Alhamdulillah. dengan keadaan keunggulan kita dalam dunia diplomasi ini, kemudian apa yang dimaksimalkan oleh KBRI, Pak? Ya tentunya kami sekarang lebih banyak mendekatkan kedekatannya dengan implementasi di sektor investasi. Investasi di perdagangan, kemudian juga di turis dan di luar itu. Misalnya kita juga ke Abu Dhabi kirim imam, Pak. Biasanya kalau di Indonesia kita diimami oleh orang Arab, tapi di sini orang Arab diimami orang Indonesia. Jadi kita Oh, balik Pak sekarang. imamnya kecil, kulitnya coklat ya. Tapi suaranya indah Pak. Itu Kenapa? ini. Emang cara membaca Al-Quran kita agak beda dengan orang sana pada umumnya? Sama, semua sama, ada aturannya, ada khasnya masing-masing. Tapi banyak Indonesia dihormati sekali sebagai imam di sini, Pak. Jadi hari Oh. ini ada 30 imam di Abu Dhabi dan sekitarnya. Habis Lebaran ada 20 jadi 50. Targetnya akhir tahun 2022 ada 200 imam bekerja di masjid-masjid di seluruh UAE, Pak. Target Nanti, saya. saya takutnya nanti malah di masjid-masjid UAE nanti diajarin kitab kuning lagi nanti, Pak. Oh, di sini mudah jadi imam sih karena semua tinggal baca doang, Pak. Jadi Iya. tidak sulit, Pak. Ya, jadi nanti ajaran orang Indonesia ya, ibaratnya Islam khasnya orang Indonesia akan bisa menyebar luas ya ke sana ya, Pak Dubes ya. Salah. Paling tidak banyak mereka lihat apa yang menarik di sini untuk nanti waktu dia pulang bisa dia terapkan juga di Indonesia, Pak. Itu milih-milih imam yang dari Indonesia itu yang milih siapa, Pak? Dari kita atau memang mereka mencari sendiri? Mereka kerjasama dengan Kemenak kita buat, kemudian nanti mereka seleksi langsung di Indonesia, Pak. Apa yang dicari, Pak? Seperti apa? Figur seperti Pertama apa? hafiz Quran, kalau hafiz, kedua bisa bahasa Arab, terus suaranya indah. Hafiz, bisa bahasa Arab, suaranya indah. Silakan ya yang punya putra-putri atau mungkin Anda yang memang punya keinginan ya untuk bisa menimba ilmu sekaligus nanti cari penghidupan di Uni Emirat Arab. Di sana Silakan. duitnya nilainya gede ya, Pak. Betul, Pak, nilai ekonomi di sana tuh beda, Pak, dengan negara Arab lainnya. Iya, Pak. Insya Allah negara ini negeri yang di antara negara Arab yang paling sejahtera mereka, Pak. Betul. Jadi kehidupannya kayak gimana sih, Pak, secara umum, Pak? Orang di Dubai atau mungkin di Uni Emirat secara umum? Kalau orang lokalnya betul-betul happy, Pak, sebagai penduduk lokal di sini. Orang asing juga semua bekerja di sini, tidak ada yang nganggur, Pak. Jadi Happy dalam semua artian apa, Pak? Happy apa nih? Happy bahagia, happy dalam nyanyi? artinya happy-nya pendapatannya oke, kemudian apa negaranya juga aman, tentram, semua sudah di-provide oleh negaranya, Pak. Nggak ada orang miskin di sana, Pak? Rasanya enggak ketemu saya. Kalau mau ngasih zakat kemana? Ada beli kuponnya, Pak. Iya, masalahnya kan nggak ada apa namanya mustahiknya, Pak. Orang yang bisa diberikan zakatnya Ya, diberikan kadang-kadang ke ada siapa? penjaga masjid orang India, Pakistan yang Oh, merebut masjid kita kasih juga boleh, Pak. Kedua, mereka juga jual kupon, Pak. heeh. Kupon ada kupon buat masjid, kupon buat rumah sakit, kupon buat macam-macam. Kita beli aja kupon itu sama dengan menyumbang. Oke. Jadi ada seperti lembaga amilnya ini Ya, berbeda caranya, Pak? iya lebih mudah mereka. Kita beli kuponnya, Pak. Oh. Bagaimana mereka memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan negara, Pak, secara politik? Ada pembeda tidak? Saya pikir negara sama politik sama semua. Jadi kalau pas azan ya semua sholat di sini, Pak. Artinya azan di mana-mana juga ada. Kemudian diatur betul lah kehidupan beragama di sini, Eh, Pak. Jadi Teratur ya? misalnya ambil contoh begini, Pak. Sholat Jumat diatur jam 1.15. Heeh. Negara yang atur, Pak. Dan Oke. semua ikut. Walaupun azannya jam 12.30, mereka mulai sholat Jumatnya jam 1.15. Kenapa? Karena dia rubah hari kerjanya, Pak. Sekarang Jumat masuk setengah hari di UAE, Pak. Oke. Cuma setengah hari, Sabtu Minggu libur ya? Satu minggu libur, jadi That's sesuai why dengan sepulang kantor baru sholat Jumat. ya, Dan mereka mau, Pak, ikut peraturan itu meskipun azannya kan 12-an ya. 12.30 iya, itulah negara semua rakyat patuh sama pemimpinnya di sini.
Oke, seru nih kalau Indonesia bisa, ya tapi agak susah sih ya Pak ya Indonesia dengan, Ya penerapan pelan-pelan, yang Pak. Insya Allah kita pelan-pelan. bisa. Kita Itu dia. Yang nggak kalah seru adalah di sana kan banyaknya adalah orang non, Uni Emirat Arabnya 80%. Artinya kan kulturnya kultur dunia, Pak. Kemudian mereka bawa kepercayaan dan juga, agama masing-masing. Nah, bagaimana mereka bisa hidup berdampingan, Pak? Nah, itulah kelebihannya negeri ini termasuk negeri yang paling toleransi di dunia, Pak. United Arab Emirates. Jadi ada orang asing di pantai, ada orang Arab pakai baju tertutup juga, semua Heeh. kita temukan di pantai misalnya, Pak, di hotel-hotel. Jadi mereka interaksi biasa, tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan, Pak. Dan orang Barat juga merasa senang, merasa happy di Arab, Pak, di Abu Dhabi atau di Dubai, Pak. Karena Sebelahan pakai pakaian renang, sebelah lagi pakai burkah tidak masalah? ya, tidak ada masalah, biasa-biasa aja, Pak. Nggak ada yang, "Ih ih, kok kayak gitu?" Nggak ada, Oh, Pak, ya? tidak ada. Itu saya lihat sehari-hari, Pak. Karena saya sering meeting di hotel, jadi saya lihat. Oh. Jadi tidak ada masalah. Dan negeri ini betul-betul negeri yang paling toleran, Pak. Kok bisa Pak dibuat negeri yang kayak gitu kalau gambaran orang kan Arab itu negara yang panas, negara yang penuh konflik Pak, kok bisa berbeda sendiri? Nah, karena pertama di sini semua orangnya well educated, Pak. Jadi semua orang sekolahan di sini, jadi mudah diarahkan. Kemudian penduduknya juga sedikit. Jadi dan kemudian negaranya sejahtera, Pak. Jadi tidak ada yang dia mau komplain, Pak. Semua dapat bekerja dengan baik sesuai kemampuan dan kompetensinya. Merubah budaya dengan cara memberikan pengetahuan Pak ya, melalui pendidikan Ya, ya? betul. Dan mereka sadar bahwa kalau mereka toleransi, mereka bisa maju, Pak. Dan kita masih proses panjang untuk bisa mengejar itu Pak ya, level dari manusia ya Indonesia tuh Pak ya? Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan bertahap bisa ke sana, Pak. Insya Iya, Allah. yang penting kita tahu formulasinya, kita bisa contek ya, ya namanya ikhtiar kan kita nggak pernah tahu hasilnya kapan ya Pak Dubes ya? Betul, sepakat. Iya. Ini ngomongin soal investasi, Pak. Kita tahu investasi Uni Emirat kan begitu luar biasa. Indonesia nilainya juga gede, proyeknya gede-gede sekali. Yang terakhir kan katanya hampir nggak jadi itu, Pak. Apa jadi atau enggak? Kami konfirmasi ke Pak Dubes nih soal IKN ini, Pak. Gimana tuh, Ya, Pak? jadi begini, Pak. Prinsipnya sekarang ini karena kedekatan Presiden Joko Widodo dengan putra mahkota Abu Dhabi yang namanya Sheikh Muhammad bin Zayed, istilah saya, jadi apa saja yang diminta Indonesia, Abu Dhabi akan dengan mudah memberikan. Itu satu prinsip, Pak. Prinsip umum. Apa saja. Nah, kemudian tantangan kita bagaimana kita menyiapkan semua proyek-proyek untuk kita berikan ke mereka. Itu yang lagi disiapkan sama Indonesia. Apa itu IKN, apa itu pelabuhan, apa itu jembatan, jalan tol, rumah sakit, data center, semua. Mereka siap, Pak. Nah, sekarang sedang berjalan semua itu, Pak. Sedang berproses. Berarti jadi apa enggak sebenarnya investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia berkaitan dengan IKN, Pak? Saya yakin jadi, Pak. Saya yakin jadi. Nah, cuma masalahnya apa yang mau kita tawarkan ke mereka? Apakah jalan di IKN itu, apa rumah sakitnya, apa data centernya, apa power plant-nya, atau apanya? Itu kita lagi menunggu sekarang, Pak. Apa langkah untuk bisa meyakinkan mereka, Pak? Nah, pertama dia sudah yakin sekarang dengan Indonesia, Pak, melalui Presiden Joko Widodo. Satu langkah ya, sudah yakin. Tapi Ya, untuk dipastikan bahwa mereka kan namanya bisnis ya, ada hitung-hitungannya nih, Pak. pasti itu, Pak. Dia sangat kapitalis juga di sini, Pak. Hitung-hitungannya, untung apa enggak, Pak? Tentunya pasti sama-sama untung, Pak. Nggak ada sih yang mau sama-sama rugi, tapi sama-sama untung. Dia untung, kita juga untung, gitu. Jadi kita tuh dapat karpet merah dari pangerannya, Pangeran Uni Emirat Arab, Pak? Benar, Pak. Jadi kita Enak. sekarang menunggu apa proyek-proyek yang sedang disiapkan Indonesia, kita tunggu sekarang. Sudah banyak yang mulai berjalan, Pak. Kayak pelabuhan, data center, kayak apa itu jalan tol, dan apa lagi namanya yang smart apa startup gitu, Pak. Jadi banyak proyek sedang berjalan sekarang, Pak. Coba itu masih kecil menurut kami karena begitu banyak proyek yang mau ditawarkan ini tapi belum siap dia punya proposal, Pak. Kalau di sana, proyek yang sudah jalan yang selama ini berkembang di Indonesia dan saat ini mungkin nilainya lebih besar ketimbang proyek yang lain, apa sih Pak sebenarnya, Pak? Kita tahu tuh Yang ada Ooredoo ya. ya, kalau yang di sini di Abu Iya. Dhabi atau dia di UAE atau di Jakarta, Pak? Di Indonesia, apa sih Pak investasi yang sudah jalan sebenarnya? Sebenarnya yang sedang mau jalan sekarang ada proyek jalan tol Sumatera, Pak. Satu. Heeh. Itu besar proyeknya.
Terus kedua ada pelabuhan juga kayak Belawan, Tanjung Priuk dan Oh, sebagainya. Kemudian ada juga data center besar. Kemudian ada juga proyek solar energi terbarukan dengan matahari hmm. di Cirata, nanti di Batam. Banyaklah proyek, Pak. Lumayan ya, kita dapat untung uang dari negara yang selama ini bingung mau dibawa kemana sih uangnya. Uangnya banyak Pak ya, Uni Emirat Arab Pak ya. Uangnya lebihnya negeri ini uangnya tidak berseri, Pak. Aduh, mereka tuh produksi uang gimana sih Pak? Dia penduduknya 2 juta orang. Nah, Tapi produksinya per hari 4 juta barrel minyak. minyaknya 4 juta barrel, kita 700 Ya, saja ngos-ngosan setahun tuh. dan mereka alhamdulillah mengelola keuangannya bagus, Pak. Tidak ada korupsi di sini, Pak. Mengelola Oh, uangnya bagus. Jadi uangnya banyak sekali, Pak. kenapa bisa sampai nggak ada korupsi Pak? Hukum apa yang diterapkan? Atau mungkin sistem hukumnya Pak? Ya, hukumnya ketat dan kemudian rakyatnya sejahtera kan sedikit orangnya, Pak. Ngaturnya gampang ya? Negara kita kan banyak orangnya, Pak. Tidak mudah kita. Iya. Tapi ya alhamdulillah sudah lebih bagus negara kita sekarang, Pak. Senegara warga negaranya 2 juta. Jakarta yang sekelas provinsi saja 12 juta, Pak. Betul. Jadi memang beda, Pak. Cara pendekatannya berbeda, Pak. Negara kecil dengan negara besar seperti Indonesia. Di sana ada pengemis nggak, Pak? Setahu saya tidak pernah ketemu saya, Pak. Saya 6 tahun ketemu. Ada kriminalitas nggak? Misal ya, karena biasa kriminalitas kan teorinya kalau dalam segi sosiologi kan sama dengan kemiskinan. Pasti akan dibarengi dengan kriminalitas yang tinggi. Ada kriminalitas? Setahu saya juga boleh bilang tidak ada, Pak. Tidak pernah kejadian ada apa di sini. Karena mereka ini negeri yang terkontrol dengan CCTV, Pak. Jadi Bapak kelupaan barang di mana pasti ketahuan, Pak. Nggak ada yang congkel-congkel sepian mobil, Pak ya? Nggak ada, Pak. Alhamdulillah nggak ada. Serem kali kalau ada sepian mobil hilang ya, kayak di Ya Jakarta Allah, aja itu. aman di Iya. sini, Pak. Nah, kita masih ada kesempatan lowongan kerja nggak, Pak, dengan mulai dibukanya perbatasan ini? Ada mulai mungkin permintaan tenaga kerja dari Indonesia? Oh, sudah mulai banyak. Ada, Pak. Sudah perawat kita sudah mau masuk sekarang. Kemudian orang kerja di hospitality kayak di hotel juga sudah boleh masuk. Kemudian ada juga yang untuk menjaga orang tua itu apa namanya? Nurse ya, ini elder nurse. Ya, seperti itu banyak alhamdulillah mulai jalan sekarang. Yang baru-baru, Pak. Kalau Ya. yang sudah ada, ya memang Indonesia di sini jumlahnya kurang lebih 80.000 orang. Dari 80.000 orang itu kurang lebih 80% itu pekerja rumah tangga. 20%-nya pekerja-pekerja yang memang ekspatriat di Indonesia. Ya, yang profesional gitu ya. Profesional, ada yang gajinya besar, ada ya pokoknya orang-orang terhormat lah yang 20%. Ya. Ngomong-ngomong soal gaji, Pak. Ya. Gajinya berapa sih kalau di sana tuh rata-rata, Pak? Kalau dia levelnya, Pak, kalau dia pembantu rumah tangga, gajinya sekitar 6 jutaan per bulan, Pak, net, Pak. 6 juta rupiah ya? Net. Net itu bersihnya, oke. Itu kalau pembantu rumah tangga. Tapi begitu dia naik ke atas pekerja minyak Indonesia di Pertabinanya UAE misalnya, namanya atau adalah antara 100 sampai 200 juta, Pak, per orang. Setahun apa 2 tahun itu? Sebulan. Sebulan, Pak. Saya berpikir untuk pindah ke Uni Emirat Arab besok. Boleh, Pak, silakan, Pak. Bebas lamar langsung, Pak, online, Pak. Saya punya sertifikasi banyak itu, mudah-mudahan bisa dipakai di sana ya. Insya Allah. Nah, cara nyari kerjanya gimana, Pak, yang cocok? Yang mudah benar. Jadi yang saya tahu teman-teman di sini bisa juga online, aplikasi online sendiri, Pak. Kemudian juga bisa kita bantu kalau di hotel-hotel yang saya kenal. Saya juga masukkan ke hotel-hotel untuk orang yang bekerja di perhotelan, di rumah sakit dan sebagainya. Ada yang melalui KBRI kita bantu, ada yang langsung juga, Pak. Apa yang harus disiapkan? Saya pikir yang penting kalau bekerja di perusahaan di sini ada experience at least 2 tahun, Pak. Pengalaman minimal 2 tahun. Iya, apa saja. Pengalaman 2 tahun. Di bidang apapun? Apapun. Mau jadi supir, mau jadi teknisi, mau jadi insinyur, mau jadi pilot, jadi apa saja. Pramugari. Bidang pekerjaan apapun ada lowongannya? Ada, Pak. Karena 8 juta orang isi itu pekerjaan itu, Pak. Bayangkan, Pak.
Besok kayaknya Desa ngurus visa dulu kali ya Pak ya, untuk nanti Ya, ke saya mohon waktu saya, sejenak dulu break dulu nih Pak Dubes ya. ya, Nanti yang selamat. mau tanya mungkin yang mau, siap-siap untuk nyari pendapatan di negara orang yang katanya sampai 100 juta sebulan. Kalau di Jakarta ya level manajer saja 20 sampai 40 juta, itu udah level manajer. Kalau di sana mungkin levelnya karyawan biasa ya. Nanti kami akan bahas lebih lengkap sesaat lagi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab, kami akan ajak Anda nanti bergabung kembali bersama dengan Pak Dubes, Pak Husin Bagis dalam Interaksi Dubes RI. Sesaat lagi ya, setelah Anda menyimak tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan keberadaan Duta Besar Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Uni Emirat Arab, tadi sempat kita break sedikit soal bagaimana caranya mendapatkan pekerjaan di sana. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang agak susah seperti ini ya, kalau Anda punya peluang karir dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa dengan kondisi ekonomi yang berbeda, jauh dengan negara kita. Ada baiknya kalau Anda mungkin mempersiapkan diri. Namun apa saja yang perlu Anda siapkan untuk bisa mendapatkan peluang karir di Uni Emirat Arab? Nanti kami akan ajak Anda lebih dalam menyimak penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia. Untuk Uni Emirat Arab, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Uni Emirat Arab, Pak Husin Bagis. Kami buka kesempatan nanti bergabung bersama kami di 0215869.000. Jangan ketinggalan ya, Anda boleh langsung nelpon saat ini dan Anda boleh juga kirim WA atau di chat box karena kami live di YouTube. Silakan Anda kirim saja WA-nya ke 0811806543. You're listening to El Shinta News and Talk. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika sudah sampai di rumah, semprotkan dulu disinfektan pada sepatu dan barang bawaan Anda ya. Interaksi Dubes RI. Kembali dalam segmen Interaksi Dubes RI, kami masih bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Uni Emirat Arab. Ada Pak Husin Bagis bersama kami. Tadi kami sempat buka kesempatan untuk Anda bergabung ya. Silakan Anda hubungi 0215869.000. Nah, Pak Husin Bagis, kalau mau bekerja di sana, standar minimal apa yang harus dimiliki? Kecakapan apa lah dalam konteks ini ya? Kecakapan apa yang harus dimiliki oleh orang Indonesia, Pak Dubes? Bercontoh begini Pak, bercontoh misalnya putra saya misalnya mau kerja di sini Pak, di perusahaan minyak di sini, dia dari teknik kimia, Nah, baru first graduate susah diterima, kalau fresh graduate susah. susah, tidak harus ada experience, minimal 2 tahun baru bisa ngelamar, itu contoh seperti itu. Dan teman-teman di sini juga yang saya pernah temui semua, umumnya pernah pengalaman kerja sebelumnya di negara lain atau di Indonesia, mereka mudah bekerja di sini, apa orang hotel, apa cleaner atau chef atau manajer hotel atau pilot pesawat, semua mantan di Indonesia, pernah bekerja di Indonesia juga. Oh, Jadi, misal spesialisasinya adalah soal teknik kimia misal ya, karena laboratorium gitu. Artinya kan bisa saja punya sertifikasi yang dimiliki tapi belum punya paklar yang alias pengalaman kerja, itu nggak bisa, Pak? sulit. Ya, karena kita kan dia banyak bersaing juga dengan tempat lain kan, melamar juga kemari Pak. Oh, oke. Harus datang ke sana dan cari kerjaan langsung atau bisa sebenarnya online dari sini, Pak? Karena Bisa kan online bisa. Pak, bisa online Pak. Oke, ini bukan pertanyaan pribadi ya saya ya, nanti saat dikira bos saya mau pindah lagi beneran ke Uni Emirat Arab lagi nih. Ngomongin soal puasa Pak di sana ini, Pak Dubes ya. Ya. Beda nggak sih iklim atau suasana, atmosfer bulan Ramadan dengan di Indonesia? Kalau beda pun seperti apa sebenarnya Pak? Ya, artinya bedanya mungkin Ramadan di Indonesia atau Ramadan hari ini dengan Ramadan tahun lalu memang berbeda suasananya. Kalau tahun ini apa itu kita di Abu Dhabi, artinya misalnya kita orang-orang Indonesia yang ada lebih, kita kadang-kadang juga memberikan apa itu semacam amal jariah, air atau apa kita bawa ke masjid, Pak. Itu yang kita lakukan di sini. Terus kedua, yang lain juga kita di KBRI juga buat acara seperti tadarusan, ada acara apa itu nuzul Quran nanti, kemudian ada juga yang buka bersama dengan masyarakat di KBRI, Pak. Jadi beda tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan bedanya dengan Indonesia tentunya kalau di sini
atau hampir sama ini. Jadi banyak jalan-jalan orang memberikan paket Pak. Bantuan, maksudnya sumbangan gitu. Ada kayak makanan gitu, bukan uang Pak, makanan. Jadi sudah satu tas isinya ada makanan, ada air, ada susu, ada buah. Cukuplah untuk buka puasa. Ada Oh, kurma. seperti kita bagi takjil gitu ya Pak, tapi Ya, bedanya kan kalau di sini kan takjil ya, hanya makanan di kecil sana buat buka makan. saja. Di sini lebih banyak makan siang, kayak makan malam gitu Pak. Sorry Pak. Ya, makanan besar lah ya, lengkap lah. Biasanya ada hidangan pembukanya, hidangan utamanya, hidangan penutupnya gitu ya Pak Dubes. Ya, istilahnya selama Ramadan tidak ada orang yang tidak makan enak Pak. Semua orang makan enak Pak. Enak ya kalau anak kos di sana ngirit Pak ya, ke jalan aja kalau mau maghrib ya. Ya, bisa Pak. Tapi di sana ada dagang takjil nggak sih Pak Dubes? Ini pertanyaan konyol saya ya. Ada tukang dagang takjil nggak Pak Dubes? Ada biasanya di departemen di supermarket ada Pak. Nggak di pinggir jalan kayak di Indonesia kan? Nggak ada Pak, di pinggir jalan nggak ada. Nggak ada tukang lemang Pak, atau mungkin Ada. pasar haji gitu, pasar Cina gitu, nggak ada. Ada. Semua di supermarket orang belinya. Kangen nggak sih Pak dengan makanan Indonesia meskipun kesannya kok kayak di pinggir jalan gitu nggak higienis, tapi kan itu yang membedakan kita dengan negara lain. Kangen nggak sih Pak Dubes? Saya di Wisma kebetulan pembantu saya orang Indonesia semua Pak. Jadi orang Jawa Barat semua, jadi ya tiap hari makan Indonesia juga. Jadi tidak masalah. Dan di sini kan semua bahan baku ada semua Pak. Tidak perlu kita datangkan dari Indonesia. Jadi pengen makan ketupat ada tuh Pak? Ada semua, ada ketupat, ada ubi, ada serai, ada semua lah. Memangnya di sana ada pohon kelapa Pak, sehingga bisa bikin ketupat Pak Dubes? Nah, mereka jual Pak. Oh ada yang jual, saya kira diganti dengan pohon kurma gitu Pak, daun pohon kurma gitu. Kalau di rumah kami Pak, di Wisma ada daun kelor Pak. Daun kelor? Ada Pak, tumbuh. Buat ngepretin setan tuh Pak ya, tapi padahal sebenarnya itu gizinya Sayur, tinggi Pak. deh. Ya buat Ya. sayur tuh, buat lalap enak tuh, ditumis Ada lagi. kelor, ada mangga juga ada semua Pak. Ini ada pertanyaan nih, wah mangga, mangga di iklim gurun Pak? Ada Pak, di Bisa rumah saya tumbuh? ada. Bisa, alhamdulillah. Lagi sekarang berbunga Pak, berbuah kecil-kecil lah. Mangga apa Pak? Mangga Arumanis, mangga Indramayu, mangga Golek, mangga apa? Yang mangganya lebih kecil Pak, saya nggak tahu namanya. Kecil-kecil gitu ya, mungkin golek atau apel gitu ya. Iya, mungkin seperti itu Pak. Mudah-mudahan sih enak Pak ya, biasanya asem tuh. Ya, asam Pak ya. Iya, golek berarti. Ini ada pertanyaan dari Pak Wardio melalui WA. Mohon info Pak Dubes, kalau misal mau kerja di Dubai, usia maksimalnya berapa? Dan minimalnya berapa? Kalau melamar secara online, kemana harus mencari infonya ini? Atau webnya kemana nih, Pak Wardio? Ini prasyarat umum nih sebenarnya. Pak Dubes silakan. Jadi tergantung bidangnya Pak. Kalau kan bisa dicek di internet dulu, misalnya dia orang perminyakan, kan bisa dicek di perminyakan ada ADNOC, ada Mubadalah, ada macam-macam lah di sini. Bisa dicek di sana. Website-nya pasti ada. Terus kedua kalau dia di perhotelan, misalnya dia terakhir di hotel apa? Apa di Rotana, apa di Jumeirah, apa di Hilton, di Meridian, dan sebagainya bisa dia cek langsung. Jadi cek ke web masing-masing ke perusahaan itu. Itu yang mereka lakukan orang Indonesia yang kerja di sini Pak, seperti itu. Jadi enak ya Pak sebenarnya Pak ya, karena era globalisasi ini menyebabkan nggak ada border gitu, nggak ada sudut gitu Pak ya. Betul. Nanti kalau mereka misalnya sudah mau ngelamar, kemudian mereka mau minta informasi tambahan dari kami di KBRI bisa. Visanya apa Pak? Visa kerja atau visa biasa saja? Atau kita non visa sebenarnya? Kalau biasanya kalau bicara visa, datang kemari biasanya pakai visa visit dulu Pak, visa turis. Itu berlaku sebulan dan 3 bulan. Nah setelah dapat bikin pakai visa turis datang ke Dubai dulu, nanti baru berubah ke visa kerja Pak. Bisa dikonversi dan diurus di kedutaan? Semua begitu Pak. Orang Oke. Amerika, orang Inggris semua begitu Pak. Saya kira harus ngurus sebelum keberangkatan di Indonesia. Tidak Pak. Bisa dirubah di Dubai, di Abu Dhabi. Simple ya, punya uang berapa kita jalan dulu nih ke Dubai nanti ya sembari nyari kerja, baru kita ganti visa nanti gitu Pak. Bisa Pak. Wih, enak nih. Kami mohon waktu sejenak, ini saatnya azan Isya di Jakarta dan sekitarnya. Jadi yang sedang menyimak kami tetap stay ya, karena kami hanya akan memutarkan time signal untuk azan Isya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba.
Interaksi Dubes RI pendengar, kami masih bersama dengan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Uni Emirat Arab ada Pak Husin Bagis. Nanti Anda bisa bersama kami di 0215869.000, pesan singkat dan juga WA di 0811806543. Pak, ini saya lebih konteksnya ngomongin soal dagang ya. Iya. Perdagangan kita dengan Uni Emirat Arab apa saja Pak yang kita jual ke Uni Emirat Arab Pak? Jadi bicara perdagangan, Pak Rofi, jadi kita Indonesia mengekspor ke UAE setiap tahun sekitar 1,5-1,6 miliar dolar setahun ekspor. Nah, kita impor lebih banyak dari sini, kadang-kadang 1,9 atau sampai 2 miliar. Masih minus kita berarti? Sementara masih, karena kita banyak impor oil and gas. Pak. Oil ya, karena itu gede nilainya. Nah, sekarang kalau Bapak tanya apa ekspor kita ke UAE selama ini, yang paling banyak selama ini yang saya catat adalah perhiasan emas, Pak. Emas? Perhiasan emas itu banyak masuk ke UAE. Oh, enggak dari India ya Pak ya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Pak. Oke. Itu bisa 200 juta dolaran setahun, Pak. Perhiasan emas. Perhiasan emas. Kemudian kedua ada minyak goreng juga. Minyak goreng, CPO-nya ya? Ya, CPO tidak digunakan di lokal, Pak, tapi di repackaging atau direproduksi lagi di sini jadi dalam botol. Ya, diekspor ke Eropa Timur. Itu CPO. Oh, terus dijualnya ke Eropa Timur? Baik ke Eropa Timur, ke India, Pakistan juga dari Dubai, Pak. Oke. Terus karena Dubai ini kan negara hub, Pak. Negara yang penghubung. Kan masyarakatnya sedikit dalam negeri. Jadi konsumsi domestiknya kecil. Nah, untuk itu dia beli buat domestic consumption-nya, tapi sisanya dia untuk reekspor, Pak. Selain CPO, tadi emas, apalagi Pak yang diandalkan? Jadi di sini kalau Bapak lihat mobil juga banyak mobil Innova, ada RAS, ada Fortuner juga dari Indonesia. Itu diimpor dari Indonesia, mobil itu? Tapi sudah dimodifikasi setirnya jadi setir ya, kiri. Setir kiri. Kalau setir kanan nanti kayak orang Indonesia nanti Pak ya, bingung nanti mau berhenti nanti kalau orang sana. Ya, ada mobil, kemudian ada barang-barang elektronik kayak TV dan sebagainya dari Indonesia, LG dan sebagainya masuk. Kemudian ada juga kertas copy paper sama kertas tisu dari Indonesia. Ada juga ban kendaraan. Kemudian ada juga yang pertanyaan lainnya, Pak. Kopi dan teman-temannya termasuk teh ini juga selalu menjadi unggulan kita sebenarnya kan Pak Dubes ya? Ya, betul Pak. Jadi konteksnya sebenarnya kita tuh jual lebih banyak ya Pak ya, secara item ya, tapi nilainya memang ya karena berbeda dengan nilai minyak dan gas ya Pak Dubes ya? Ya. Tapi pasti kan ditarget oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan volume dagangnya Pak. Apa yang dilakukan untuk bisa meningkatkan volume dagang Pak Dubes? Nah, pertanyaannya bagus Pak. Jadi kita sedang buat dengan mereka namanya SEPA Pak. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement kedua negara, UAE dan Indonesia. Diharapkan insya Allah habis lebaran ini akan ditandatangani di Abu Dhabi atau di Dubai. Nah, begitu ada SEPA ini akan ditarget oleh Presiden Joko Widodo kalau bisa 2-3 kali lipat naiknya Pak perdagangan. 2-3 kali lipat? Ya, jadi besar Pak naiknya. Wow. Memang apa yang dimuat dalam SEPA sehingga bisa meningkatkan, ngebus volume dagang kita? Jadi dalam SEPA itu tidak mesti perdagangan, investasi juga Pak. Jadi didorong orang Indonesia juga investasi di sini, orang UAE juga investasi di Indonesia. Didorong juga yang masih ada biaya masuknya 5% supaya jadi 0% sehingga lebih berdaya saing Pak. Ada kesepakatan khusus Pak, ada nilai tambah dari perdagangan atau juga ya hubungan kedua negara ini yang dimasukkan dalam SEPA? Itulah salah satu pointer-pointernya seperti itu Pak, bisa bicara mengenai tarif dan kemudian investasi. Ya. Nah, targetnya kenapa dibuat itu supaya perdagangan kedua negara lebih meningkat. Biar kita bisa surplus Pak ya, nggak minus ya. Insya Allah tahun depan sudah surplus Pak. Amin, amin. Saya doakan mudah-mudahan nih. Ngomongin soal jadi hub itu Pak, ini menarik nih soal hub ya. Banyak negara kita jadikan sebagai hub untuk perdagangan kita. Dan itu terbukti mampu bisa meningkatkan volume dagang kita ke negara tersebut meskipun tidak secara langsung gitu ya, nyebar ke negara tujuan. Tapi itulah kenyataan yang ada. Nah, hub ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa memasukkan komoditi dagang lainnya, baik jasa ataupun juga barang milik Indonesia. Apa Pak yang bisa di-boost dari Uni Emirat Arab, terutama dijadikan hub untuk mendistribusikan perdagangan kita ke banyak negara? Nah, negeri UAE ini Pak, atau Dubai khususnya, dia punya pelabuhan Pak, namanya Jabal Ali Free Zone. Jadi Jabal Ali Free Zone itu semua kapal-kapal dari dunia itu masuk ke sana Pak.
Dari sana dikeluarkan barang, terus barangnya dipindah lagi ke tempat lain, dikirim lagi ke Afrika dan Timur Tengah. Lebihnya dengan deal dengan Dubai atau Abu Dhabi atau dari UAE ini, Pak, kita kadang-kadang ambil contoh begini, Pak, kita mau ekspor barang kita ke Somalia atau ke negeri-negeri yang lagi kondisi perang, misalnya aman. Kalau kita ekspor ke sana bisa aja barang kita tidak dibayar sama mereka. Sekali dibayar, 2 kali, sekali tidak, sekali dibayar, 2 kali dibayar, 3 kali tidak dibayar. Tapi dengan kita deal dengan Dubai, melalui Dubai, kita terjamin pembayaran kita, Pak. Itu bedanya. Nah, dialah sebagai hub ke Afrika semuanya lewat Dubai, juga ke Eropa Timur, termasuk India, Pakistan, dan Iran dari Dubai, Pak. Itu negara dengan jumlah populasi masyarakat gede semua, Pak. Artinya kan mereka punya kebutuhan yang bisa kita suplai dari kita sebagai negara industri, Pak. Iya, tantangan kita itu aja, Pak. Saya selalu bilang sama teman-teman bagaimana meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kalau daya saingnya meningkat, pasti bisa dijual ke UAE, Pak. Apa yang diperlukan, Pak? Komoditi apa yang masih dirasa punya potensi tinggi untuk bisa penetrasi pasar? Ya, kayak misalnya kalau kita bicara tekstil masih bisa, Pak. Banyak jenis tekstil yang bisa kita masukkan kemari. Terus kedua, kita bicara spices masih banyak bisa kita jual. Tidak mesti kopi, yang lain juga kita banyak spices. Masih banyak, Pak, ya, cinnamon, vanili, dan teman-teman ya. Makanan, minuman juga banyak bisa kita jual. Jadi banyak provinsi yang bisa dijual di sini, Pak. Yang penting daya saingnya, Pak. Daya saing, karena lagi-lagi, Pak, kita punya itu ya, masalah di situ, daya saing. Pengemasan yang masih kurang atraktif ya, kemudian daya mutu yang ya kita tahu lah, mudah-mudahan dikejar tuh oleh pelaku usaha kita. Ada produk yang sudah mulai di sana menjadi umum kita temukan di banyak tempat, Pak, yang produk kita kenal itu produk Indonesia. Yang sekarang sudah mulai ada masuk banyak fashion, Pak. Fashion? Apa itu? Fashion. Jadi baju-baju Muslim Indonesia, kemudian baju-baju yang apa istilah saya, baju-baju kayak orang-orang, karena orang perempuan di sini, Pak, umumnya orang lokal sendiri pakai bajunya kayak baju orang Indonesia, baju orang. Jadi orang kita. Iya, kita agak sedikit terbuka. Tertutup. Gitu. Oh, terbuka, tapi nggak full jilbab hijab gitu ya? Ya, kan, tapi mereka buat misalnya baju-baju busana untuk pesta dan sebagainya banyak juga dijual di sini di Indonesia. Nah, itu acaranya untuk perempuan-perempuan karena mereka punya acara tempat terpisah dengan laki-laki. Jadi mereka bebas, Pak. Oh, jadi that's why aman mereka buka-bukaan karena yang lihat juga sesama perempuan. Ya, enggak ada orang bawa kamera, enggak ada. Pokoknya tertib lah di sini, Pak. Makanya kemarin ada Arab Fashion Week itu di sana, Pak. Iya, di Dubai, Pak. Iya, dan kita juga bawa desainer ke sana, kita dagangkan produk fashion kita ke sana. Itu betul, Pak Dubes. Sering itu fashion yang datang kemari, apa batik, apa non batik juga sering datang ke Dubai, Pak. Apa Pak yang hasilnya gimana Pak dari upaya-upaya ini Pak? Jadi alhamdulillah potensinya bagus, Pak. Cuma mereka kan kita harus sering buat, Pak. Tidak sekali. Kalau kita kelemahan kita sering buat event-event itu sekali saja, Pak. Maunya kalau bisa saya bilang 2-3 kali setahun kita buat sehingga kita punya customer akan terus lihat kita punya produk. Iya, karena pengenalan itu penting Pak ya, agar mereka tetap ingat ya brand kita ya, branding itu yang lebih mahal ketimbang kita jual sesuatu yang nggak ada brandnya kan. Betul. Iya, ini menarik nih. Jadi orang Indonesia selama ini kita berpikir kita tuh negara nothing loh Pak Dubes. Tapi ternyata kita tuh besar ya kalau kita lagi berbicara dengan duta besar kita di seluruh dunia. Betul demikian Pak Dubes? Betul Pak, dan saya selalu bilang sama orang-orang UAE Pak, bahwa Indonesia itu sekeping tanah sorga Pak. Wow. Ini agak sedikit menyombongkan, tapi saya tahu di balik ininya. Memang apa yang disampaikan oleh kedutaan? Jadi saya selalu bilang di kartu nama saya ada dalam bahasa Arabnya, kita minal jannah, sekeping tanah sorga. Jadi betapa indahnya negeri itu gitu. Betapa menariknya negeri itu Pak, untuk investasi, untuk turis, untuk berdagang, karena sekeping tanah sorga. Dan bahkan saya juga bilang teman-teman di UAE, kalau Anda mau ke surga lihat Indonesia dulu, jangan sampai lihat Indonesia. Oh, gambarannya ada ya, mau main kemana tuh Labuan Bajo kayak mau Mandalika kayak itu ya Pak Dubes? Banyak Pak, Insya Allah Pak. Saya jumpa ini ada Pak Hari Haryono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pak Hari, selamat malam Pak Hari. Selamat malam Mas Astrofi. Iya, alhamdulillah baik Pak Hari. Silakan dengan Pak Dubes ini. Selamat malam Pak Dubes Hussein Bagis. Ya. Ya Pak, saya mau tanya, itu kalau kerja di sana melalui agen apa
bisa atau langsung dibantu gitu. dengan perusahaan besar gitu. Iya. Pak Hari mungkin ada rencana mungkin atau ada proyeksi untuk keinginan sendiri, Pak? Iya, saya kan pengalaman saya ini di HSE, Oil Spill Contingency Plan. Pernah bekerja di perusahaan minyak selama 10 tahun. Wah, CV-nya mentereng tuh Pak Hari ya. Ya gitu. Kalau bisa nomor handphonenya Pak Dubes melalui Pak Profi nanti. Boleh nanti, biasanya ada atasenya nanti biar kami sampaikan nanti ya Pak Hari ya. Oh iya. Siap Pak Hari, terima kasih Pak Hari. Satu lagi nih. Apa lagi Pak? Ya. Kalau di Abu Dhabi itu ada perusahaan Exxon Mobil nggak? Exxon. Oke. Dari Amerika gitu. Ya, perusahaan dari Amerika gitu ya. Karena tahu saya Mubadala itu ada di Indonesia gitu. Apakah perusahaan minyak asing dari Amerika masuk ke sana atau enggak gitu? Oke, menarik nih ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita nggak tahu ya, karena biasanya minyak itu meskipun di negaranya main besar juga ada negara lain juga main di negaranya. Nah itu dia, agak bingung memang kadang-kadang orang awam seperti kita. Nah ini Pak Dubes nih, kalau mau cari pengalaman lowongan kerja Pak Dubes ya, apakah sebaiknya ikut agent atau bisa cari sendiri? Karena berbeda tuh, setiap orang kan nggak punya kemampuan sama tuh Pak Dubes. Bisa aplikasi sendiri langsung Pak, sebaiknya langsung Pak, lebih mudah. Kenapa sebaiknya langsung Pak Dubes? Karena kan tidak melalui agent, jadi kalau nanti tinggal ada kepastian seperti apa, kapan tesnya, setelah melengkapi semua dokumen, mereka ada wawancara dan sebagainya, lebih mudah Pak. Nggak ada potongan lagi kalau sendiri ya Pak Dubes ya? Ya, jadi itu lebih mudah. Saya juga teman-teman selalu yang saya katakan, yang saya temui selalu mengatakan bahwa mereka ngelamarnya pakai online Pak. Jadi kayak Pak Hari tadi punya CV mentereng, pengalaman 10 tahun di dunia mineral, di HS mineral bahkan di HS. Bagus. Iya. Tinggal dia cari aja di sini semua perusahaan asing ada di UAE Pak, semua. Mau Exxon, mau Repsol, mau British Petroleum, mau Chevron, mau semua ada, Cina, ada India, semua ada di UAE Pak. Itu ya Pak Hari ya, kalau mau bingung cari kontaknya kedutaan besar, itu ada situsnya lengkap loh sebenarnya kalau kita mau berusaha ya. Tapi nanti kita bantu. Pak Hari boleh nanti kontak WA saja ke Elsinta. Ini dengan tingginya ekonomi yang dimiliki, kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab, sementara kita bisa manfaatkan itu dan kita punya hubungan baik Pak ya. Warga masyarakat kita nanti kalau berbondong-bondong ke sana tambah banyak nggak repot nih Pak Dubes? Oh, dengan senang hati Pak. Tugas kami itu mendatangkan lebih banyak orang-orang pintar Indonesia ke UAE Pak. Kenapa? Kan bukannya kalau orang pintar ngebangun negara kita jadi lebih baik Pak? Juga, artinya kan di tempat kita banyak orang pintar Pak. Jangan di Indonesia aja, dikirim kemari Pak. Nanti yang beruntung kan negara UAE-nya Pak, karena mereka kedatangan profesional. Oh iya, artinya ya pengertian kami Pak, kalau orang Indonesia yang datang kemari kompetensinya cukup bagus kan senang kita Pak. Oh, termasuk devisa Pak ya, gede ya? Iya. Gede nggak Pak devisa yang dibawa oleh orang kita, PMI kita ke Indonesia Pak dari UAE? Lumayan, tidak lumayan besar Pak. Kalau 80.000 orang, Bapak bisa hitung lah 80.000 kalau dia kirim 1.000 dirham, 1.000 itu 4 juta Pak. 4 juta sebulan. 4 juta kali 80.000. Ya, berapa Pak? Saya bingung Pak, karena angka duit semua itu, gede semua itu Pak. Di sekitar 3,2 miliar lah. 3,2 miliar, itu dalam 1 bulan ya? Setahun artinya akan ada 36 miliaran dan sebagainya. 32 miliar Pak, 80 itu 32 kali 12, 320, udah lah pokoknya lah, 380 miliaran dalam waktu 1 tahun tuh devisa saja Pak. Insya Allah. Besar ya? Ya kecil Pak. Besar Pak untuk orang kita Pak. Iya, tapi ya, kalau dikomparasi dengan, saya komparasi langsung dia Pak ya, dengan Pakistan, India, Bangladesh, dan Filipina. Kenapa mereka menguasai pasar pekerja migran di sana Pak? Pertama dekatnya ada India, Pakistan, Bangladesh, istilahnya IPB Pak, dekat dengan negara ini Pak. Dan dia karena negerinya susah, kemari itu dia bekerja apa aja mau dia Pak. Oke, nggak kayak orang kita. Orang kita milih-milih Pak. Ya misalnya perbaiki yang rapi rumput di jalan-jalan tuh enggak ada orang Indonesia, pasti orang India, Pakistan atau Bangladesh. Mau dia kerja keras, Pak. Oke. Kalau Filipina kan jauh, Pak. Ya Filipina maunya dia di tempat yang hospitality Pak. Restoran, perawat itu Filipina, Pak. Tapi yang pekerja kasar maksud saya banyak IPB, Pak, India, Pakistan, Bangladesh. Dan kita ngincar di sektor profesionalnya, tenaga terdidiknya, Pak ya. Ya, kita terdidiknya, Pak.
Nggak mau orang Indonesia kerja keras, apalagi di musim panas di sini, Pak. Orang India aja punya yang cocok, Pak. Iya, jangan ya, kasihan nanti panas-panasan, gurun panas lagi Pak ya. Nggak ada payung-payung apa gitu buat orang kerja di sana kan nggak ada Pak ya? Karena panasnya dari kiri kanan, Pak, dari atas doang. Jadi payung nggak ada gunanya. Ya, nanti ada event apa Pak? Event besar yang akan dilaksanakan di Uni Emirat Arab yang bisa jadi agenda wisata kita Pak, kalau mau berkunjung ke sana? Yang kemarin ada Dubai Expo sudah selesai, Pak. Yang akan ada beberapa event-event pameran, Pak. Ada Gulfood, ada pameran defense, ada pameran pameran defense, ada pameran energi juga. Banyak pameran, Pak. Bisa dilihat di website. Pameran ekonomi semua itu Pak ya? Iya, semua bisnis. Iya. Nah, ini nyambung itu Pak soal pameran-pameran tadi. Ada fasilitasi tidak dari kedutaan untuk bisa menggandeng UMKM di sini yang punya produk bagus untuk dikenalkan ke sana? Ada, Pak. Kita biasanya melalui kantor kami di Dubai, Pak, ITPC selalu bisa memberikan mungkin fasilitas buat antara 2 sampai 5 UMKM untuk tampil di pameran-pameran di Dubai, Pak. Itu yang kita lakukan. Misal nih produksi kain-kain ATBM, alat tenun bukan mesin, itu kan punya kelas berbeda Pak kalau di dunia. Karena mereka handmade gitu ya, produksinya tradisional sekali, mereka punya estetika yang punya nilai seni berbeda, dan pasti mereka punya nilai berbeda lah kalau di mata orang. Itu kayak gitu kan bisa dikenalkan lebih luas Pak di dunia Pak? Oh iya, artinya silakan aja teman-teman UMKM, mereka sudah mengerti Pak, bisa melihat website kita. Kita akan arahkan ke ITPC Dubai, kantor perdagangan kita di Dubai. Nanti kantor kami arahkan dia untuk bisa membantu teman-teman tadi, Pak. Syaratnya apa sih Pak untuk bisa dibantu itu? Pertama tentunya perusahaannya juga ada ketentuan yang disepakati sama antara kita dengan UMKM itu, Pak. Jangan UMKM baru muncul tidak punya apa-apa mau ikut pameran, tapi ada beberapa ketentuan yang harus ada. Ya misalnya paling tidak mereka sudah masuk ke pasar global, ke pasar dalam negeri juga cukup banyak. Jangan dalam negeri aja nggak bisa bersaing, apalagi keluar, Pak. Iya. Jadi dia bersaing dulu dalam negeri. Kalau sudah bisa bersaing dalam negeri, mudah masuk ke pasar ekspor, Pak. Jadi ada beberapa catatan lah. Menarik ya, silakan Anda yang mungkin pengen merubah nasib ya, sarana merubah nasib adalah ketika kita mencari penghidupan. Meskipun itu sebenarnya solusi yang ibaratnya pemadam kebakaran lah, tapi nggak masalah Pak ya, meskipun kemudian dibilang nggak cinta ke negara karena membangun negara lain, nggak masalah kan sebenarnya Pak Dubes? Oh iya, nggak masalah Pak, semua kan saling membantu Pak. Kita kan apalagi G20 nanti kan recovery together, strong together. Iya, ngomong-ngomong G20 karena Pak Dubes nyolek ya sekalian deh, agenda G20 yang jadi agenda besar pemerintah kita di tahun ini, apa yang diupayakan oleh kedutaan kita untuk bisa menggolkan ini kepada Uni Emirat Arab ya Pak? Nah, yang menarik Pak, untuk Bapak ketahui bahwa Uni Emirat Arab bukan anggota G20 Pak, itu pertama. Iya, betul. Karena kedekatan kedua kepala negara, Pak Jokowi mengundang His Highness untuk datang ke Bali Pak sebagai special guest. Akan hadir nanti, jadi His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed itu akan hadir di Bali Pak waktu G20 Summit. Jadi memang benar Pak ya, kita punya hubungan baik banget dengan Uni Emirat Arab ya, karena banyak negara minta ini diundang, itu diundang, justru malah Pak Jokowi ngundangnya MBZ Pak. Iya, betul Pak. Alhamdulillah. Nah, di tangan kami dari sekarang bagaimana menyiapkan proyek-proyek yang menarik yang bisa diumumkan atau dideklar atau deliverable pada waktu G20 Summit Pak. Akan ada pengumuman penting Pak? Bukan pengumuman penting, artinya ada proyek-proyek yang langsung dideklar, oh ini sudah jalan, dan seterusnya Pak. Enggak rencana mau main ke Pasaman Barat mungkin Pak MBZ? Walau alam Pak, tapi yang jelas mungkin kita akan usahakan main ke Solo Pak. Solo, kenapa Solo dipilihnya nih Pak? Karena kita mau resmikan Masjid Sheikh Zayed Green Mosque di Solo Pak. Sheikh Zayed Green Mosque. Ini satu lagi nih Pak ya, jadi semakin kelihatan akrab nih kedua negara nih Pak Dubes. Jadi kita lagi wacanakan kalau bisa sebelum G20 atau setelah G20, His Highness-nya berkunjung ke Solo meresmikan Masjid Sheikh Zayed Green Mosque di Solo. Pangeran MBZ luar biasa memang. Pak Dubes boleh tidak nanti WNI kita yang di sana untuk mudik Lebaran? Oh boleh Pak, silakan Pak. Apalagi kita pesawat sudah banyak sekarang ke Jakarta. Kalau Pak Dubes mau mudik nggak? Saya kan kita dengan masyarakat di sini Pak.
Nggak kangen Pak dengan Jakarta, hiruk pikuknya Jakarta, nah mungkin kampungnya Pak Dubes. Kampungnya Pak Dubes di mana sih Pak? Apa ya Pak? Kampungnya Pak Dubes di mana? Di Lombok Pak. Di Lombok. Nggak kangen Pak main ke Lombok Pak? Kangen Lagi seru loh. Ya, karena tugas Pak. Tugas kan kita biasanya pada duta besar dianjurkan untuk berada di tempat pada waktu Lebaran Pak. Lombok lagi berkembang baik loh Pak. Nanti ketinggalan momen nggak lihat perkembangannya loh Pak. Alhamdulillah tiap hari sih telepon-teleponan. Tapi kan nggak nginjak tanah langsung ya. Siapa tahu main ke Mandalika kayak atau mau kemana Nanti gitu. kalau Pak datang ke tahun ini mungkin main ke Lombok Pak, insya Allah. Oh ya, termasuk Mandalika yang digolkan sarana wisata syariahnya itu melalui Pak Dubes berarti? Iya, kita juga Pak, bahkan makanya kita kirim YouTuber Pak, YouTuber Dubai ke Indonesia Pak. Jadi benar ya, investasi Dubai di Mandalika yang dijadikan sebagai ground zero untuk wisata syariah itu memang benar terjadi ya Pak Dubes ya? Ada dari UAE juga akan investasi di sana Pak. Aduh. Tidak UAE sendiri Pak. Saya siap menerima uang yang banyak dari Uni Emirat Arab Pak, sampaikan nanti ke Pangeran MBZ Pak ya. Bukan saya maksudnya, saya itu Indonesianya Pak ya, kalau saya pribadi enggak Pak. Insya Allah. Baik, tetap sehat Pak Dubes, tetap semangat ya buat bantu Indonesia di sini melalui ke kantor di sana Pak Dubes ya. Insya Allah Pak. Lain waktu kita ngomong lebih dalam Pak ya, saya tertarik tuh kalau mau bikin ketupat tapi dari daun kurma tuh Pak Dubes. Lain waktu terima kasih Pak Dubes, tetap sehat Pak Dubes, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda ya sudah bersama kami dalam interaksi Dubes RI. Kami akan hadir kembali besok seperti biasa pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rofi, selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum.